Selamat pagi saudara-saudara yang Kristus kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi bersama Heaven Ministry. Bagi saudara-saudara yang ingin didoakan, silakan menulis dalam komen di bagian bawah dari YouTube ini. Dan kami akan mendoakan saudara baik pada akhir kebaktian maupun di luar dari kebaktian ini. Pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Hidup Baru atau Born Again. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, istilah selamat hidup baru ini biasanya kita ucapkan kepada pasangan yang baru menikah. Tapi yang dimaksud dengan hidup baru atau born again dalam kekristenan adalah seseorang yang telah mengalami lahir baru, atau orang tersebut yang tadinya merupakan anggota kerajaan dunia, kerajaan iblis, dan diangkat menjadi anggota kerajaan sorga. Hal ini dapat kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat." Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya kita juga bisa dapat membacanya. Yesus menjawab, "Percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali." Ayat di atas mengatakan bahwa seorang yang belum mengalami lahir baru tidak dapat menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan lahir baru atau born again? Yesus sendiri mengatakan tentang istilah born again tersebut ketika ditemui oleh Nikodemus, seorang Farisi pemimpin agama Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus secara diam-diam, dan ketika berbincang dengan Yesus maka Yesus menyampaikan hal di atas. Nikodemus tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus sehingga ia mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 4. Kata Nikodemus padanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan?" Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Nikodemus menjawab pertanyaan Yesus dari segi duniawi, dan memang tidak masuk akal seorang dapat dilahirkan kembali atau masuk ke dalam rahim ibunya. Tapi yang Yesus maksudkan di sini ialah secara rohani. Kita dapat membacanya di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 8. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata padamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Yang dimaksudkan Yesus dengan dilahirkan dari air ialah seorang yang dibaptis. Tahap pertama untuk masuk dalam kerajaan surga ya seorang harus dibaptis dalam air, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jika seorang dibaptis di alam roh, ia diberi stempel atau dimateraikan menjadi milik kerajaan surga. Tentunya ini hanya terlihat di alam roh saudara. Saudara tidak dapat menemuinya di alam nyata. Jadi kalau ada orang dibaptis, jangan saudara melihat dahinya, mana stempel yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Ini barulah tahap awal menjadi anggota kerajaan surga. Orang yang dibaptis dan kita sebut orang-orang yang dipanggil. Tentu kita kenal ayat yang mengatakan dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi jika saudara sudah dibaptis, jangan sombong dulu. Sebagaimana materai yang kita kenal dapat dicopot, demikian juga dengan stempel materai yang telah Tuhan berikan kepada kita, suatu waktu bisa dicopot atau dibatalkan. Atau dengan kata lain dalam 1 Petrus 3 ayat 21 dikatakan, "Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik pada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus." Saudara-saudara, baptisan itu hanya suatu tanda, baptisan tidak menyelamatkan. Kemudian apa yang dimaksudkan dilahirkan dengan roh? Mungkin Anda masih ingat ketika Yohanes Pembaptis berbicara kepada muridnya tentang Yesus Kristus di waktu Yesus Kristus mau dibaptis dalam Matius 3 ayat 11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus." Jadi tahap kedua untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga ialah dibaptis sendiri oleh Yesus dengan Roh Kudus dan dengan api. Sekarang saudara-saudara tentu bertanya, bagaimana caranya bisa dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan baptisan Roh Kudus? Inilah yang menjadi persoalan seperti tertulis dalam ayat di bawah ini, Yohanes 3 ayat 8.
Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir. Lahir baru maksudnya. Dari ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa masing-masing orang akan mendapatkan baptisan roh dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang mendapat baptisan roh ketika ia di kamarnya sedang memuji dan menyembah Tuhan, kemudian Tuhan menjamah dia, ia mendapat baptisan baru. Ada yang mendapat baptisan roh ketika mengikuti KKR. Ada yang mendapat baptisan roh ketika ia duduk di gerejanya. Ada yang mendapat baptisan roh pada waktu ia sedang nyupir mobil sendirian memuji dan menyembah Tuhan. Terus Tuhan menjamah dia. Ada juga yang mendapat baptisan roh di waktu ia maju ke depan altar kol. Banyak macam atau cara orang bisa mendapatkan baptisan Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam ayat Yohanes 3 ayat 8 tadi, angin bertiup kemana ia mau, Roh Kudus bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap orang yang lahir baru. Jadi terserah daripada Roh Kudus siapa yang mau dia jamah, bagaimana cara menjamahnya ya saudara-saudara. Maaf. Tapi ciri-ciri dari orang yang sudah mendapat baptisan dari roh dari Tuhan ialah yang pertama, orang tersebut mengenal Tuhan secara pribadi. Jika sebelumnya ia hanya mengenal Tuhan melalui Alkitab, melalui pendetanya, melalui gembalanya, melalui tetangganya, melalui AA, teteh, mas, kakak, nenek, maka sekarang ia bisa mengenal Tuhan secara pribadi langsung, bahkan berbicara dengannya. Dua, jika dahulu ia kesulitan dalam membaca Alkitab, tidak tahu arti dari ayat Alkitab, maka sekarang ia bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ayat Alkitab tersebut. Sewaktu membaca ia merasa dibukakan, ia merasa ada yang menjelaskan. Itu Roh Kudus, saudara-saudara, yang menjelaskan ya. Kemudian yang ketiga, ia menjadi mengenal dunia roh. Ia menjadi semakin peka dengan keadaan rohani sekelilingnya. Kalau dulunya ia merasa hidup hanya seorang diri, sedangkan makhluk-makhluk dunia roh hanya kos, sekarang dia mengerti dialah yang kos di dunia ini, makhluk-makhluk roh lah yang berkuasa di dunia ini. Kemudian keempat, ia menyadari adanya Roh Kudus di dalam dirinya. Kelima, hidupnya akan semakin mencintai hal-hal surgawi dan menjauhi hal-hal duniawi. Kemudian keenam, kehidupan rohaninya meningkat. Dia semakin berdoa, baca Alkitab, mengunjungi ibadah-ibadah. Ia mempunyai kerinduan untuk menjumpai Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Ada kerinduan dalam dirinya untuk melayani Tuhan, selalu ingin dekat dengan penciptanya, atau biasanya kita sebut sebagai kasih mula-mula. Apabila ia melakukan dosa, akan merasa sangat bersalah, bahkan jika hanya melakukan dosa-dosa kecil, dan dengan cepat minta pengampunan akan dosa-dosanya. Jika dulu ia ngomong pun sambil memaki-maki biasa, jika ia setiap hari selalu berdusta, berbohong, bergunjing, menjelek-jelekan orang, tapi sekarang belum melakukan hanya dalam pikiran, tapi ia sudah merasa berdosa. Orang-orang di sekitarnya bisa melihat perubahan dalam hidup orang tersebut. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda yang selama ini rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, bahkan rajin melayani, sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Karena hanya Anda dan Tuhan yang mengerti tentang hal itu. Kalau saya belum dibaptis oleh Tuhan dengan baptisan Roh Kudus, bagaimana? Ya minta ke Tuhan. Tuhan itu gak pelit kok. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saya akhiri khotbah saya pagi hari ini, dan besok pagi saya akan lanjutkan di bagian keduanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati setiap pendengar, dalam nama Yesus Kristus, amin. Mari kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sedang mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, terimalah segala berkat yang saudara perlukan langsung dari Sang Pemberi berkat. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahteranya. Selamat pagi, sampai bertemu dalam acara doa yang sama besok pagi. Tuhan Yesus memberkati Anda. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
I have decided to follow Jesus.